على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alimil ulama, para asatiz wal ustadzat yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap pimpinan majlis zikir, majlis tawassul Asmaroba, yakni Ustaz Muhammad Arif ya, yang saya muliakan, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan malam ini, Abuya Syekh Kiai Haji Zainal Abidin atau Syekh Syarifuddin yang saya hormati dan muliakan. Ada orang? Ada. Salam ta'aruf Syekh Al-Mukarram wal-Mukhtaram Kiai Haji Muhammad Sukri ibn Haji Hashim yang saya hormati dan muliakan. Ini sahabat saya yang aktif sebagai pembina di Masjid Nurul Hikmah Sukri. Para DKM yang hadir pada kesempatan malam ini, terkhusus DKM Nurul Hikmah, ketuanya ada anak orang Nurul Ikhlas ya, mana? Salam ta'aruf ya, udah kenal ini Ustaz siapa? Sidul Haji, ya begitu dah. Kemudian para asatid yang lain yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah yang mewakili lurah, ada lurah? Lurah ada? Oh, belum datang, makanya diundang kali ini. RW ada RW? Mana RW? Hah? Oh, RW. Ya, salam ta'aruf ya. RT, ada RT? Mana RT? Banyak RT, salam ta'aruf teh. Memang kalau kampung kagak ada RT, kagak ada RW, kagak berkah di kampung. Makanya bersyukur RW, RT ada di kampung. RT, RW yang ada di kampung bawa berkah, itu RT sama RW yang suka ngaji, doyan ngaji. Kalau RW sama RT doyan ngaji, maka kampung nggak berkah juga. Ada RT, RW yang doyan ngaji di sini? Ada. Makanya kalau RT dan RW kagak doyan ngaji, saya doain biar jadi RT di Kalimantan. Tapi insya Allah sudah RT RW itu bakal bawa berkah kalau dia dekat sama ulama, dekat sama orang-orang soleh, demen nama ngaji, insya Allah berkah di kampung. Apalagi dekat masjid, ya, berkah. Dan ibu-ibu yang hadir malam ini yang insya Allah semuanya diberkahi Allah. Amin. Bu RT-nya datang, Bu RT. Enggak ada, Bu RW ada. Nggak ada juga, nggak apa-apa weh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama saya diundang kemari adalah untuk memberikan tausiah yang konon kabarnya ini milad daripada majlis tawassul ya, Asmaroba. Nah, saya ingin sampaikan ucapan selamat milad, mabruk alfa mabruk di majlis. Insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di kampung ada majlis zikir, ada majlis tawassul, ada majlis ilmu. Insya Allah kampung juga jadi magnet keberkahan karena berkat majlis-majlis tadi. Nah, mudah-mudahan di kampung baru 2 karena ada majlis tawassul Asmaroba jadi barokah. Nah, jadi barokah insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan majlis ilmu, majlis zikir, majlis ilmu, majlis tawassul itu semuanya adalah tempat atau wadah kumpulnya orang-orang soleh, orang-orang baik. Orang-orang soleh ini orang yang sangat dirindukan oleh malaikat-malaikat rahmat.
Siapapun yang kumpul bersama orang soleh akan kebagian rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kata dia pemabuk berat, biar kata dia penjudi, biar dia kata dia itu seorang penzina, kalau rajin kumpul sama orang soleh, insya Allah segala perbuatan buruknya nanti akan terkikis dan dia akan sadar bahwa dirinya salah dan mau tobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keberadaan majlis-majlis ilmu, majlis zikir, majlis tawassul ini mesti dikembangkan di muka bumi. Karena dia sebagai paku buminya yang bakal narik keberkahan turunnya rahmat. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya menyebutkan salah satu obat daripada hati manusia adalah kumpul bersama orang-orang saleh. Obat hati manusia yang punya hati keriting, yang punya hatinya judes, dengki sama orang, bisa hilang dengkinya, bisa hilang tuh keriting hatinya kalau dia sering duduk sama orang saleh. Ini obat hati. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadits qudsi itu pernah menuturkan, kata Allah, ahlu zikri ahlu mujalasati, orang-orang yang senang berzikir, senang mengingatku, senang akan ilmuku, maka mereka adalah sebagai orang yang duduk bersama. Jadi duduk bareng Allah, saudara. Orang-orang yang duduk bersama Allah. Kalau orang udah dekat sama Allah, duduknya bareng sama Allah, maka segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau, gampang. Dan Allah akan lebih dulu memberikan sesuatu apa orang yang dekat sama dia, orang yang dekat sama Allah. Gak mungkin orang yang jauh dari Allah didahulukan, yang dekat-dekat dulu. Maka dalam konteks pemberian sedekah juga, pemberian harta juga, itu yang didahulukan oleh Allah adalah kaum kerabat, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, yang dekat dulu. Allah juga begitu. Kalau mau ngasih sesuatu pemberian kepada hambanya, hamba yang dekat-dekat Allah dulu, yang suka duduk di majlis ilmu, majlis zikir, majlis tawassul, maka dia yang didahulukan nama Allah, dia yang diprioritaskan nama Allah. Kenapa? Karena mereka adalah bagian orang soleh, orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan ikutin aturan Allah. Siapa saja hamba Allah yang ikut aturan Allah, maka Allah bakal ikut aturan dia. Maka tidak akan pernah mungkin aturan orang-orang soleh itu buruk. Aturan orang soleh itu pasti benar. Maka Allah tunjukkan kebenaran kepada orang soleh, dan Allah akan berikan aturan-aturan yang bagus, yang baik kepada orang soleh. Apa yang diinginkan mereka, Allah akan berikan dari A sampai Z. Kalau tuh orang soleh punya mau, maka Allah akan segerakan keinginannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada majlis-majlis ilmu, majlis zikir, tawassul di tempat kita, dorong, kembangkan. Yang punya harta, sumbangkan hartanya di majlis itu. Yang punya tenaga, sumbangkan tenaganya di majlis itu. Yang punya pikiran, sumbangkan pikirannya di majlis itu. Ini akan memberikan pengaruh pemberian Allah kepada kita. Saya ingat nih, kutipan ulama yang menyadur kalam Allah dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, lalu dinukil dalam beberapa kitab ulama salafus saleh. Itu di kitab Zabur itu tertulis kalam Allah. Saya tanya sama Bapak Ibu, pernah ngelihat kitab Zabur? Saya tanya, pernah ngelihat kitab Zabur? Baca kitab Zabur? Melihat aja belum, bagaimana bacanya? Sama, saya juga belum melihat. Tapi kutipan-kutipan Zabur itu tertulis dalam kitab ulama-ulama salafus saleh. Coba kita simak kalam Allah dalam kitab Zabur. Apa kata Allah? Di dalam kitab itu diterangkan dan dinukilkan oleh ulama kita
tertulis kutipan Zabur. Wa qala ta'ala ana urid wa anta turid wa ana urid la yakunu illa ma urid in fa'alta ma urid a'taituka ma turid. Subhanallah. Paham ente? Paham ente? Itu manggut-manggut. Anta turid, kamu punya mau, kata Allah. Wa ana urid, dan aku juga punya mau. La yakunu illa ma urid, tidak bakal terjadi kecuali apa yang aku mau. In fa'alta ma urid, jika engkau melakukan, mengerjakan apa yang aku mau, maka aku akan berikan kepadamu a'taituka ma turid, apa yang kamu mau. Kamu mau apa? Karena kamu sudah jalankan apa yang ku mau, aku akan berikan kepada kamu. Konsep ada hukum kausalitas, sebab akibat. Allah punya mau, kita punya mau, maka maunya kita mesti sama dengan maunya Allah. Allah maunya kita jadi orang soleh. Allah maunya kita jadi hamba-hambanya yang selalu tunduk dan patuh kepada perintahnya. Karena Allah mau kita jadi orang soleh, kita ikuti aturan Allah, maka apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah mau, jika kita punya mau, Allah akan berikan sesuatu yang kita inginkan. Itulah yang disebut dengan hidup berkah, hidup yang mulia, hidup yang berkah. Makanya kalau orang-orang yang berkah hidup, saudara, nggak ada susah, nggak ada susah. Pikirannya jadi tenang, hatinya jadi tenang, karena hidupnya ngikutin aturan Allah. Kalau orang hidup ngatur hidup ini ikut aturan nafsunya, gak bakal berkah. Betul nggak? Orang hidup ikutin aturan nafsunya, gak bakal berkah, saudara. Gak bakal berkah. Pengen kaya bukan ikut aturan Allah, ikut aturan nafsunya. Maka pantas kalau dia korupsi, dia ngambil hak orang lain, pengen kaya, cepat kaya, jalannya salah. Kalau ikut aturan Allah berkah. Kata orang dia hidupnya susah, kerjaannya sholat, ngaji, zikir, taklim dan segala macam, ya, dagangnya cuma dagang biasa-biasa aja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya mau, kapan cepat atau lambat hidup keberkahan Allah akan titipkan kepada dia. Contoh kasus baru-baru ini, tahun 2025, ada seorang pemuda lulusan sekolah SMA atau aliyah. Dia nggak punya modal, bapaknya petani biasa, pengen kuliah nggak punya duit. Lalu dia niatkan dirinya, dia wakafkan dirinya, punya modal sedikit, beli alat-alat pembersih seperti sikat, kemudian pewangi-pewangi, pistol segala macam. Ada sedikit modal, dia niatkan, ya Rabb, ini semua kuniatkan pengabdian diriku kepada Engkau. Aku akan mengabdikan diriku untuk membersihkan masjid-masjid dan musola, WC dan kamar mandinya yang kotor. Aku tanpa minta bayaran oleh BKM akan kubersihkan rumahmu. Aku melihat hadis Nabi, rumah Allah harus lebih bagus daripada rumah kalian. Kamar mandi masjid harus lebih bagus dari kamar mandi kalian. Maka setiap dia berkunjung ke rumah-rumah Allah yang kamar mandinya bau, yang kamar mandinya kotor, dia turun tangan, dia bersihkan kamar mandi masjid, WC masjid, karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan 5 tahun di anak bekerja kepada Allah, Allah izinkan dan Allah panggil dia di 2025 dengan undangan kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji dengan biaya gratis, langsung menjadi tamu Allah dan sekaligus tamunya raja. Fasilitas yang luar biasa, bahkan sang raja Arab Saudi pun tidak membiarkan begitu saja.
di mana ayahmu ada, ibumu masih ada, adikmu ada, semua tahun depan ku undang kembali bersamamu untuk datang ke tempat Masjidil Haram ini. Subhanallah. Kenapa? Ini anak muda ngikutin maunya Allah. Karena ngikutin maunya Allah, Allah berikan apa yang dia mau. Karena dalam cita-cita dia pengen berangkat haji. Cuman dari mana duitnya? Dia cuma punya Allah. Allah titipkan itu semua. Karena perbuatan-perbuatan solehnya yang menyebabkan Allah rindu dengan dia dan diangkat. Jadi gak bakal susah sih. Orang yang dekat sama Allah, orang yang ikut aturan Allah gak bakal rugi. Gak bakal rugi. Ya. Karena orang-orang yang ikut aturan Allah sudah dipastikan mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan iman, orang yang benar-benar sempurna imannya. Kita jangan cuma ngaku-ngaku beriman, tapi secara perilaku kita bukan orang beriman. Ini yang mengerikan, saudara. Kita pengen kita ngaku beriman, tapi keimanan kita diakui nama Allah. Bagaimana caranya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyoroti hal itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini tergolong sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis sahihnya, apa kata Nabi? Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak sesuatu karena Allah, faqad istakmala al-iman, maka sungguh itu adalah sempurnanya iman yang lekat pada dia. Jadi kesempurnaan iman itu terwujud melalui perilaku, saudara. Bukan melalui pengakuan ana iman, ana mukmin, bukan. Tapi perilaku. Kalau dia berperilaku apa yang disebutkan Nabi, nisbahnya karena Allah, maka yakin Allah akan sempurnakan imannya. Segala sepak terjangnya akan diturunkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat konsepnya, man ahabba lillah. Siapa orang yang cinta karena Allah. Catat. Ketika dia mencintai apapun yang ada di dunia ini, dia cinta harta, boleh? Boleh, asal cinta hartamu nisbahkan kepada Allah. Saya cinta harta karena Allah. Kau cinta dunia, boleh? Boleh, cintakan duniamu karena Allah. Maka Allah akan turunkan berkah. Kau cinta istri, cinta anak karena Allah, maka Allah akan turunkan berkah dalam keluarga. Mencintai apapun kalau nisbahnya karena Allah, Allah akan datangkan proses barokah. Suami cinta istrinya karena Allah, bukan karena kecantikan, bukan karena keturunan, tapi kita cinta istri kita karena Allah. Di samping memang cantik itu merupakan sunatullah yang diinginkan setiap lelaki, tapi lihat, kalau kita menikahinya karena Allah, cinta karena Allah, maka laki-laki yang menjadi suami daripada istri yang dicintainya karena Allah, dia bakal jaga tuh bininya dalam konsep-konsep syariat agama Allah. Maka ketika dia mengatakan kepada istrinya, Ma, ayah bekerja di kantor, ayah mau pergi berdagang, jaga dirimu. Jika kau keluar dari rumah pintu ini, ayah itu, tapi ingat, tutup auratmu dengan jilbab yang rapi. Karena biar bagaimanapun, ketika rambut itu terurai satu lembar, ayah jadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah cinta mama karena Allah, bukan karena cantik mama, tapi Allah yang mengajarkan ayah seperti itu. Itu baru suami yang cinta karena Allah. Ada suami yang begitu? Ada suami yang begitu? Catat ini. Bini kita kalau keluar rumah, sudah ya, minimal dia pakai tuh mau kena jilbab, dia pakai. Jangan mau kondangan doang. Ketika laki-laki yang lihat yang bukan suaminya, maka terlihat cantiknya istri kita, terlihat rambut istri kita, haram.
bahkan suami bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipertanyakan cinta kepada istri. Maka pesankan saudara kepada istri kita, "Ma, gue udah ngaji sama kiai. Besok lu keluar rumah lu gak pakai jilbab, hati-hati." Begitu saudara. Ini kadang-kadang aur-auran tuh rambut kemana-mana. Betul? Bu, bu, pakai jilbab ngaji doang, kondangan doang. Begitu di rumah, jilbab lepas, mau keluar rumah, ke warung Ucok, warung Madura, dia lepas. Allah kiri. Ini ditanya cintanya karena apa? Kalau dia cinta karena Allah, ya. Jadi ibu-ibu yang cinta suami karena Allah, dia pun bakal jaga dirinya. Jaga dirinya. Dia mengkhawatirkan kalau nanti suaminya ditanya oleh Allah, maka dosaku akan dibawa oleh suamiku. Itu istri yang solehah. Istri yang ngerti cinta sama lakinya bukan karena duit lakinya. Ini cinta sama laki karena duit doang. Ada perempuan begitu? Hei, kalau laki gajian tawa mulu tawa. Itu laki gajian kagak gajian, duitnya kagak ada, cemberut mulu sama laki. Ada yang begitu bini? Bini siapa? Bini lu. Saudara yang dirahmati Allah, ini kudu kita pikirkan yang begitu-begitu. Kalau bini solehah, gak bakal kalau suaminya lagi tidur, dia gak mau ngintip-ngintip dompet lakinya. Gak mau, karena dia tahu dalam keterangan riwayat hadis sahih dikatakan istri yang ngeliat daripada dompet suaminya, ngeliat doang, lihat gak ngambil, diharamkan mencium baunya surga. Bau surga diharamkan sudah sama perempuan yang macam begitu, apalagi yang ngambil duit lakinya lagi tidur. Ada perempuan yang begitu? Mana orangnya? Tuh ibu sekalian. Tapi ada tapinya, ibu boleh ngambil duit laki tanpa sepengetahuan laki. Kalau lakinya pelit, lakinya kikir, dia punya duit padahal ya duitnya banyak, tapi ngasih ibu seperlunya doang. Padahal anak ibu kalau jajan mintanya sama ibu, nih laki kita duitnya banyak, pelit banget. Boleh ngambil? Boleh. Ada yang begitu laki? Oh, ada yang begitu laki? Laki siapa? Laki lo. Yang begitu boleh. Itu pernah terjadi pada Hindun, istri Abu Sufyan. Abu Sufyan saudagar kaya, duitnya banyak. Hindun ngurus anak di rumah, ngasihnya seperlunya doang, cuman buat makan hari ini udah. Anaknya minta ini duit dari mana lagi? Hidup secukupnya doang. Padahal duit lakinya banyak. Abu Sufyan lagi tidur, duitnya diambil sama Hindun. Man Hindun berpikir, ini kira-kira saya dosa apa kagak? Dia nanya sama Rasul, diceritain, laki saya pelitnya bukan main, ngasih kewajibannya cuma begitu doang. Anaknya belum jajan, belum ini. Lalu saya ambil tuh duit laki saya. Kira-kira saya dosa enggak Rasul? Kata Rasul, enggak. Ambil seperlunya. Kalau begitu caranya. Kalau lakinya pelit. Kalau lakinya enggak pelit, mah jangan. Ya. Sekarang pertanyaan saya, bapak-bapak, pelitnya sama perempuan? Pelitnya sama bini? Di sini lu bilang enggak. Ya, kalau sama janda aja baik banget. Kalau sama perempuan yang nih, Muharram nih. Muharram kata Nabi, man wasa'a rizquhu, siapa orang yang meluaskan rizkinya li'iyalihi, kepada istrinya di bulan Muharram, di syahril Muharram. Ingat di bawah apa nih? Siapa orang yang meluaskan rizkinya di bulan Muharram pada istrinya dan keluarganya, terutama istrinya nih, dia luaskan rizkinya, Allah bakal perluas rezekinya sepanjang tahun itu. Diperluas sama Allah, dibanyakin rezekinya, diberkahin rezekinya. Kalau bapak biasa ngasih duit sama bini 10 juta sebulan, maka lebihin di Muharram nih 10 juta 50.000. Jadi lebihin tuh. Maka Allah bakal turunkan berkah buat laki yang tadi itu. Iya, Bu, saya tanya, ibu di bulan Muharram ini dilebihin gak dikasihnya sama laki? Bu,
Dilebihin nggak dikasihnya? Dilebihin berapa? Banyak, banyak. Berkah. Kalau kita ngelebihin rezeki kita buat anak-anak kita, buat istri kita di bulan Muharram, itu ada perintahnya. Ada perintahnya Bapak Ibu sekalian. Iya, paling tidak tuh kalau Muharram nih, ya enggak, kita ngasih duit sama bini biasa 10 juta, kita lebihin dah tuh gedenya 5 juta. Ya, atau dia bisa buat beli make up yang rada mahal dikit. Kalau kita ada nih, ya jangan istri kalau sama kita tuh kayak kuntilanak mulu di rumah. Ya, dia beli dandan cakep dikit dah bedaknya, pakai bedak Wardah. Kalau nggak Tulji, beli bedak Tulji perempuan yang ada krim siang, ada krim malamnya. Iya, bisa nyerap keringat tuh bedak, harganya Rp499.700. Iya, perempuan beli di bedak pipa mulu dibeli itu. Ada bedak nenek-nenek yang keringat tebal nempel di situ. Iya, pakai bedak yang mahalan dikit bu, laki dan cuma nutut doang biar cakep lu di depan gua. Lah beliin bedaknya yang rada mahal, begitu pak, betul. Beliin tugas bapak di rumah. Sama janda aja lu diem-diem baik banget lu. Nah bini sendiri yang halal, susah pelit. Ini Muharram ngajarin kita saudara, makanya ada RT tuh kena gusuran 200